IQ atau kecerdasan intelektual itu adalah kuncinya untuk masuk, tetapi begitu Anda berada di dalam, maka EQ, emotional quotient atau kecerdasan emosi, itulah yang berperan penting untuk Anda menjadi unggul dibandingkan yang lain. Pagi, Assalamualaikum sahabat insan etos mulia, senang sekali bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya dalam Inspirasi Ramadan. Bagi sahabat yang baru bergabung dan belum subscribe, silakan support channel ini dengan mengklik tombol subscribe, klik like, dan juga tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video baru. Beri komen yang positif, share video ini di media sosial Anda. Sahabat Inspirasi Ramadan, kali ini saya akan sharing membahas tentang ibadah puasa menguatkan 5 aspek kecerdasan emosi. Mengapa kecerdasan emosi? Karena riset yang dilakukan oleh Daniel Goleman, seorang penulis, bahwa faktor kesuksesan, keberhasilan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosinya. Bahkan pengaruhnya sampai 80%. Artinya kecerdasan emosi memiliki peran yang sangat penting. Ibaratnya kalau Anda akan memasuki suatu organisasi, satu lembaga, instansi, maka IQ atau kecerdasan intelektual itu adalah kuncinya untuk masuk. Tetapi begitu Anda berada di dalam, maka EQ, emotional quotient atau kecerdasan emosi, itulah yang berperan penting untuk Anda menjadi unggul dibandingkan yang lain, untuk Anda menjadi lebih berhasil dibanding yang lain. Jadi peran kecerdasan emosional ini sangat diperlukan dan sangat penting pengaruhnya bagi keberhasilan kesuksesan Anda dalam karir, dalam bisnis, dalam berbagai bidang kehidupan. Apa dampak atau manfaat ibadah puasa Ramadan terhadap kecerdasan emosi kita? Sahabat, kita tahu bahwa ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah puasa yang sangat istimewa. Allah sudah mendesain sebuah kurikulum selama 1 bulan bagi kita dari total setahun 12 bulan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan mengasah kita bukan hanya pada kecerdasan spiritual, tetapi juga pada dimensi kecerdasan emosional atau kecerdasan emosi, pada dimensi pengembangan kualitas diri kita. Ada 5 aspek kecerdasan emosi yang bisa ditingkatkan dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apa saja 5 aspek kecerdasan emosi yang bisa ditingkatkan itu? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Aspek yang pertama adalah aspek pengenalan diri. Mengenali diri kita sendiri. Ibadah puasa Ramadan, kita diajarkan untuk menjalankan ibadah puasa yang hanya dilandasi oleh imanan wahtisaban. Dilandasi iman dan mengharap pahala atau ridha Allah semata. Inilah menunjukkan bahwa kesadaran siapa diri kita. Bahwa diri kita sebenarnya hanyalah hamba Allah. Hanyalah mengabdi kepada Allah dan hanya untuk mengharap ridha Allah. Itu menunjukkan bahwa kita bukanlah siapa-siapa, agar kita tidak sombong. Tidak ada yang layak atau pantas untuk disombongkan, apalagi di hadapan Allah. Karena kita hanyalah hambanya. Dan menunjukkan diri kita melatih untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak sombong, tidak takabur, tidak congkak, dan mengenali diri kita sendiri. Siapa, di mana posisi kita. Itulah yang pertama, aspek pengenalan diri sendiri atau self recognition untuk meningkatkan kecerdasan emosi kita. Aspek kecerdasan emosi yang kedua adalah pengendalian diri atau kontrol diri kita, self control. Jadi salah satu cara meningkatkan kecerdasan emosi itu adalah dengan meningkatkan self control kita, kemampuan pengendalian diri kita. Dan kita tahu ibadah puasa kita dilatih dari mulai matahari terbit sampai dengan matahari terbenam untuk melakukan pengendalian diri bukan hanya pada lapar dan haus, bukan hanya pada nafsu syahwat, tapi juga yang terpenting adalah pengendalian emosi, pengendalian amarah, pengendalian hawa nafsu, pengendalian untuk tidak bertutur kata yang tidak baik, kasar, dan sebagainya. Dan ini adalah melatih kemampuan kontrol diri kita,
self control diri kita. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang memancing emosi kita misalnya, maka dianjurkan kita untuk mengatakan bahwa mohon maaf, saya sedang berpuasa. Jadi ini latihan pengendalian diri yang sangat bagus. Dengan demikian, ibadah puasa kita yang selama 29 hari atau 30 hari itu akan betul-betul membuat perubahan, menguatkan kemampuan kita untuk melakukan pengendalian diri. Itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah aspek kecerdasan emosi yang dibangun di sini adalah empati. Jadi empati itu kemampuan kita untuk memahami, mengerti perasaan orang lain atau mengerti motivasi orang lain. Jadi dengan memiliki empati kita akan menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain, mengerti kebutuhan orang lain, mengerti kepentingan orang lain. Dan empati ini dilatih di dalam ibadah puasa Ramadan kita selama 29 hari atau 30 hari ini. Kita diajarkan untuk merasakan bagaimana perut yang perih ketika lapar, tenggorokan yang kering ketika haus, sehingga melembutkan hati kita untuk merasakan, mengerti bagaimana rasanya orang lain, apakah itu fakir miskin, kaum duafa, atau siapapun yang merasa kelaparan, yang merasa kekurangan makan atau tidak bisa mencukupi kebutuhan makannya, sehingga timbul empati kita. Inilah hal yang dilatih, kecerdasan empati atau sikap empati ini. Ini bagian dari kecerdasan emosi. Itu poin yang ketiga. Yang keempat adalah motivasi diri, bisa memotivasi diri kita sendiri. Bukankah kita tahu bahwa ibadah puasa ini ibadah yang cukup panjang, dari mulai awal sampai akhir itu ibarat kalau lari itu adalah lari maraton, bukan lari sprint jarak pendek ya, tapi lari maraton. Maka kalau lari maraton diperlukan kemampuan memotivasi diri yang panjang. Selama 29 hari, 30 hari diharapkan untuk bisa menjaga konsistensi motivasi kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Artinya kita diminta untuk mampu memotivasi diri kita untuk menjaga motivasi agar tetap konsisten sampai garis finish. Bahkan di dalam ibadah puasa justru kita diminta meningkat motivasinya, meningkat ibadahnya di 10 hari terakhir. Jadi justru mendekati finish, kita diminta untuk lebih kencang lagi ibadahnya, lebih banyak lagi ibadahnya sehingga motivasinya lebih tinggi. Artinya kita betul-betul dilatih selama 29 hari atau 30 hari ini untuk menjaga motivasi ibadah kita. Dan itu akan menguatkan kemampuan kita memotivasi diri kita sendiri. Itu yang keempat. Aspek kecerdasan emosi yang kelima adalah aspek sosial atau social skill. Aspek kemampuan bersosialisasi, kemampuan memahami, bersosialisasi dengan lingkungan, dengan orang-orang di sekitarnya. Itu adalah social skill, kemampuan sosial, atau seringkali kita dilatih untuk menjadi pribadi yang memiliki kesalehan sosial. Ibadah puasa menganjurkan kita untuk lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebaikan, berbagi manfaat, berbagi sedekah, infak kepada orang lain. Bahkan di dalam selama bulan puasa Ramadan ini dijanjikan pahala yang berlipat untuk orang yang berbuat kebaikan, bersedekah, berinfak. Orang yang berinfak atau bersedekah memberikan makanan buka puasa misalnya, maka dia akan mendapatkan balasan pahala sebesar pahala orang yang berbuka puasa tersebut tanpa mengurangi nilai pahala dia. Itu memberi sedekah berbuka puasa. Apapun kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini sudah dijanjikan pahala, sebagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda bahwa setiap amal kebaikan, kebajikan anak Adam di bulan puasa ini akan dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Jadi 10 kali sampai 700 kali. Kecuali puasa. Kata Allah, puasa ini untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Artinya puasa bisa pahalanya tak terhingga. Karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Jadi kita dilatih selama 29 hari berpuasa ini
untuk memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan, mulai bersedekah, berinfak, membayar zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Dan itu melatih kita untuk memiliki kepedulian sosial, sehingga kita menjadi pribadi yang mampu bersosialisasi, mengerti kepentingan dan kebutuhan orang lain, peduli kepada sesama, dan itu akan menguatkan social skill kita. Itu adalah yang kelima. Sahabat, kita tahu bahwa secara ilmiah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang sampai 25 kali itu terbukti bisa mengubah perilaku atau memberi perubahan pada diri kita. Dan puasa kita tahu dilakukan selama 29 sampai 30 hari. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan dilandasi keimanan dan hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah, maka bukan hanya peningkatan pada kualitas keimanan dan ketakwaan kita, tetapi juga peningkatan pada kualitas kecerdasan emosi kita, kualitas pengembangan diri kita. Jadi inilah hikmah kebajikan dari ibadah puasa Ramadan. Kalau kita bisa bersungguh-sungguh memaknai, menghayati ibadah puasa ini, maka hikmahnya akan bermanfaat bagi kita untuk 11 bulan ke depan. Peningkatan kecerdasan emosi ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam karir, dalam bisnis di 11 bulan ke depan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul dibandingkan pribadi-pribadi yang lainnya. Dan itulah kunci kesuksesan. Sebagaimana disebutkan tadi, faktor kecerdasan emosi memiliki peran 80% kesuksesan. Demikian sahabat, mudah-mudahan Anda semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar sampai finish dan bisa meningkatkan kualitas diri kita, bukan hanya pada kualitas spiritual tetapi juga pada kualitas pengembangan diri, kualitas kecerdasan emosional, sehingga menjadikan Anda dan kita semua pribadi yang unggul, pribadi yang berkualitas dan meraih derajat mutakin. Demikian inspirasi dari saya, Eko Jal Santoso. Salam etos mulia. Wassalamualaikum.